Saudara Presiden Joko Widodo meyakini jika ekonomi Indonesia akan bangkit pada tahun depan. Namun Jokowi mengingatkan seluruh pihak agar mengantisipasi munculnya gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 dari Istana Bogor. Meski kini pemerintah tengah fokus membangkitkan perekonomian Indonesia, Jokowi meminta semuanya tetap waspada adanya gelombang kedua COVID-19. Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Ini juga kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Namun kita tetap harus waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, setidaknya terdapat 8 klaster yang menjadi penyumbang terbesar dan perlu diwaspadai. Ke-8 klaster itu yakni pasar, pesantren, transmisi lokal, fasilitas kesehatan, acara seminar, mal, perkantoran, dan tempat ibadah. Lalu seperti apa pengawasan aktivitas warga Jakarta di perkantoran sebagai antisipasi penyebaran COVID-19? Kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, selamat sore dengan Friska di sini. Selamat sore Friska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, kalau dari data Dinkes DKI Jakarta hari ini ada 68 perkantoran di DKI Jakarta yang terpapar COVID-19. Artinya kan jumlahnya semakin bertambah. Kendalanya apa, Pak? Ya, memang ada peningkatan dari data yang kami terima ya di perkantoran ya, sudah mencapai 59 kantor, naik dari 43 di bulan Juni. Totalnya sudah 375 dari 332 di bulan Juni. Namun demikian, hadirnya virus corona di perkantoran ini ada beberapa penyebab proses ya. Pertama, bisa saja terpapar di rumah, atau kedua terpaparnya di perjalanan, di tempat transportasi, atau di tempat-tempat umum lainnya, umpamanya mampir di pasar, ke mal dan lain sebagainya, baru nanti di perkantoran. Nah, jadi memang ini faktanya ada klaster baru belakangan ini, yaitu klaster perkantoran ya, di samping klaster-klaster lain seperti pesantren, asrama. Tentu kami terus akan melakukan upaya-upaya terkait pencegahan dan penanganan. Upaya kami yang pertama diantaranya adalah terus melakukan sosialisasi, ditingkatkan dengan berbagai cara, melalui website kami, melalui media sosial, melalui poster dan sebagainya, spanduk, baliho, kemudian juga melalui asosiasi-asosiasi profesi, asosiasi usaha, Apindo, Kadin, dan semuanya. Kami minta HIPMI, HIPI semua membantu, dan seluruh institusi yang ada kami minta untuk membantu melakukan sosialisasi dan memastikan seluruh warga, pekerja atau karyawannya atau buruh di pabrik-pabrik untuk patuh dan taat melaksanakan protokol COVID. Kemudian juga kami terus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi ya, apakah sanksi teguran, sanksi denda sosial, sanksi sosial, bahkan sanksi pidana. Dan juga kami menghadirkan sebanyak mungkin aparat dari mulai Disnaker, Satpol PP, Dishub, kemudian TNI, Polri, bahkan tidak kurang dari 5.000 pegawai ASN kami hadirkan untuk membantu melakukan pengawasan PSBB di masa transisi ini di banyak unit-unit kegiatan yang ada seperti pasar, terminal, halte, dan lain sebagainya. Oke, Pak Riza, ada kritik soal pengawasan, ini bicara soal aspek pengawasan dari DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa munculnya klaster perkantoran ini karena pengawasannya bukan kurang tapi nyaris tidak ada. Saat sudah ramai kasus baru ada pengawasan. Ada pengawasan yang terlambat kah? Ya, sebetulnya pengawasan sudah dilakukan sejak awal, tapi sekali lagi jumlah pengawas kan tidak sebanding dengan 11 juta warga Jakarta ya. Kami hanya bisa menghadirkan 11
pegawai ASN kami dari 63.000 pegawai ASN kami. Kemudian itu pun bekerja dari pagi hingga sore, dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi tidak ada libur itu, pengawas-pengawas kami hadir di banyak unit kegiatan. Kemudian TNI Polri juga sudah banyak dikerahkan dari pemerintah pusat, dari DKI, kemudian tenaga-tenaga lainnya. Jadi memang sekali lagi kuncinya ada pada kesadaran masyarakat. Sering kami sampaikan di banyak kesempatan, keberhasilan kita memutus mata rantai penyebaran virus itu 80% terletak pada kesadaran, kepatuhan, dan kedisiplinan seluruh warga Jakarta. Kami Pemprov, pemerintah hanya punya kontribusi 20%. Apa bentuk kontribusi kami? Yang pertama bentuknya adalah kami membuat regulasi yang sebaik mungkin, yang terus kami tingkatkan, kami revisi dalam rangka perbaikan-perbaikan. Kemudian yang kedua, kami menghadirkan sebanyak mungkin aparat untuk dihadirkan di banyak unit kegiatan untuk membantu melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga, kami memberikan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pergub 41 tahun 2020, mulai dari tadi sanksi administrasi, sanksi sosial, sanksi denda, dan juga sanksi pidana. Sanksi denda saja sudah lebih dari 1,6 miliar. Kemudian sanksi teguran, bahkan sanksi penyegelan dan penutupan. Jadi kami juga tidak pernah ragu kalau ada tempat-tempat, termasuk tempat-tempat yang kelas menengah, kelas atas, kelas elit sekalipun, restoran-restoran yang baik seperti apapun, tetap kami denda, kami beri sanksi. Prinsipnya kami tidak pandang bulu. Jadi silakan masyarakat laporkan kepada kami, kafe, tempat hiburan, kalau ada yang melanggar, restoran atau mal, silakan, pasar, perkantoran yang melanggar, laporkan kepada kami. Kami dengan segera akan menindak dan memberikan sanksi. Bahkan kalau ada bukti video atau foto, sekalipun sudah terlambat dikirim, kami juga akan tegakkan disiplin dan sanksi. Pak Riza, kalau yang sejauh ini yang sudah terjaring sanksi, terutama di klaster perkantoran, apa saja kasusnya atau problemnya sehingga dikenakan sanksi? Ya memang problemnya itu di perkantoran kan sudah kami atur bahwa ada pembatasan 50%. Kemudian yang kedua di perkantoran juga kami minta mengatur jam kantor. Jadi jam masuk dan jam istirahat serta jam pulang itu diatur. Jedanya tidak kurang 2 sampai bahkan 3 jam. Itu sudah kami atur. Kemudian kami minta juga para pimpinan, owner daripada perkantoran untuk mengatur sedapat mungkin, kami minta, selalu kami sarankan dan kami minta dikerjakan di rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah, work from home kami minta dikerjakan di rumah. Jadi bagi mereka yang keluar dari rumah atau bekerja di kantor, hanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah atau pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan. Sejauh pekerjaan itu masih bisa diwakilkan atau dikerjakan di rumah atau dilakukan secara daring atau online atau jarak jauh, kita minta dilakukan secara online jarak jauh. Begitu juga penjualan, perdagangan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami minta, ini menjadi pembelajaran kita bersama, di beberapa daerah termasuk di Jakarta terjadi peningkatan yang cukup. Untuk itu perlu kepedulian kita. Memang masyarakat kami pahami sudah lebih dari 3 bulan capek, jenuh, mungkin juga bosan berada di rumah, bahkan juga ketika ada pelonggaran terjadi satu euforia, ingin keluar, ingin kumpul, ingin ketemu. Tapi sekali lagi virus corona masih ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami sampaikan tempat terbaik bagi kita semua warga Jakarta adalah di rumah. Dan tempat paling nyaman, paling aman ya di rumah. Jadi jangan keluar rumah bagi mereka yang tidak dalam kondisi sangat penting atau genting. Kita minta tetap berada di rumah. Kalaupun keluar rumah, kami minta bagi mereka yang sehat. Tidak diperkenankan bagi lansia dan anak-anak. Dan kalau keluar rumah untuk keperluan yang sangat penting dan segera kembali begitu selesai. Kemudian selalu menggunakan masker, cuci tangan, jarak jauh, tidak dalam kerumunan dan lain sebagainya. Bicara soal variabel pertambahan jumlah ini kan tadi selain kerumunan, salah satunya di perkantoran, yang lainnya juga hari raya biasanya. Sebentar lagi Idul Adha, antisipasinya seperti apa Pak Wagub agar jangan sampai Idul Adha ini terjadi lonjakan yang signifikan di DKI khususnya? Ya di DKI sama seperti Idul Fitri, kami minta
terkait sholat Idul Adha, memang kami koordinasikan, kami serahkan kepada MUI untuk mengaturnya. Kami bersyukur Majelis Istiqlal tidak mengadakan sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, terkait silaturahmi, kami minta juga warga sedapat mungkin menjaga keluarga kalau memang tidak diperlukan, tidak perlu ada kunjungan-kunjungan silaturahmi atau para pejabat juga kami tidak perkenankan untuk ada open house ya. Dan yang ketiga juga kami minta terkait pemotongan hewan kurban, sedapat mungkin kami minta pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat pemotongan hewan kurban. Jadi bagi masyarakat yang tetap ingin memotong hewan kurban di masjid atau lingkungan rumah atau lingkungan komunitas masing-masing, kami minta untuk tetap melaksanakan protokol COVID dan hanya diperkenankan bagi panitia saja. Tidak perlu masyarakat hadir berkerumunan, masyarakat tunggu saja di rumah masing-masing. Nanti ada petugas yang akan mengantarkan kurban atau hewan kurban ke rumah masing-masing. Ya. Jadi kalau biasanya masyarakat itu merasa penting untuk hadir menyaksikan dan sebagainya, kami minta tidak perlu hadir dan nanti ada petugas yang akan mengantarkan. Nah, kalau misalnya tadi mengantisipasi untuk silaturahmi tidak hanya di lokal di DKI tapi juga sampai mudik misalnya, ini seperti apa? Karena kalau kita lihat di terminal sudah mulai banyak orang, terlebih lagi kan SIKM tidak seketat waktu PSBB awal, Pak Riza. Ya betul, yang pertama memang SIKM kami sudah kami cabut dan kami berlakukan CLM Corona Likelihood Metric. Jadi dengan demikian masyarakat nanti kita minta mengundah atau mengisi aplikasi CLM kami, kemudian dari situ nanti bisa deteksi identifikasi setiap warga dan keberadaannya, kesehatannya dan sebagainya. Dari situ nanti warga bisa melakukan testing yang akan diatur. Kemudian yang kedua, kami minta terkait mudik, kami juga menghimbau kepada masyarakat sedapat mungkin tetap berada di Jakarta ya. Tidak usah mudik, kasihan keluarga, saudara, orang tua, nenek kakek, jangan sampai kehadiran kita ke Idul Adha mau lebaran dengan keluarga di kampung, tapi sebaliknya kita malah membawa virus. Begitu juga sebalik nanti pulang dari sana kita membawa virus ke Jakarta. Jadi kami minta seluruh warga Jakarta untuk sedapat mungkin tidak perlu melakukan mudik. Baik, selain kesadaran masyarakat, pengawasan juga harus lebih ketat lagi. Semoga juga angkanya tidak melonjak lebih jauh lagi, terutama di DKI Jakarta. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Pak Riza.